Iboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Syadia dengan NIM 20220100082. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi dan model pembelajaran. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Ibu absen dulu ya. Fika Rahmawati ada, oke. Nurul Zakia Kulhuga, oke. Repi Adiaksa sakit, sudah mengabari dari kemarin ya, oke. Fatia izin kenapa? Oke. Oke, berarti yang hari ini nggak masuk Repi sama Peti ya. Oke, boleh Lutfi selaku KM siapkan teman-temannya dulu. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Kalian sudah sarapan semua? Sudah, ada yang belum. Sarapan pagi itu wajib ya teman-teman, supaya kita ada energi untuk belajar hari ini. Kalau misalnya kita nggak sarapan, nanti belajarnya lemes, ngantuk. Makanya penting untuk sarapan dulu. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Masih ada yang ingat? Khotbah. Oke. Ada yang ingat kemarin apa itu khotbah? Oke, betul. Ceramah atau pidato yang biasanya dilakukan dengan metode lisan. Nah, cuma khotbah itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada waktu, ya tinggal ada waktu yang tepatnya, dan juga ada syarat yang mendukungnya. Oke, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang tabligh. Sebelumnya ada yang pernah dengar kata tabligh? Ya, biasanya di acara-acara hari besar Islam ada tabligh akbar kayak gitu. Nah, tujuan pembelajaran kita dalam pembelajaran kali ini yaitu kalian mampu membedakan antara dakwah, khotbah, dan juga tabligh. Ya, karena kemarin kita sudah membahas tentang dakwah dan khotbah, sekarang yaitu tabligh. Jadi kalian diharap mampu untuk membedakan antara tiga macam tersebut. Oke, sekarang masuk ke pembahasan pengertian tabligh. Secara bahasa, tabligh berasal dari kata balagha yuballighu tablighon, yang berarti menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Adapun secara istilah, tabligh berarti kegiatan menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW dengan upaya untuk mensyiarkan nilai-nilai Islam kepada umat muslim. Oke. Jadi tabligh itu kewajiban kita selaku umat muslim yang berisi pesan untuk melakukan tindakan baik atau menahan diri dari kemungkaran dan juga mengajak orang lain mengikuti jalan yang lurus atau amar ma'ruf nahi munkar. Jadi teman-teman, kita selaku umat Islam itu harus berani menyampaikan kebenaran walaupun itu menyakitkan. Tapi walaupun seperti itu ada etika-etikanya. Gak bisa kita menyampaikan kebenaran di depan banyak orang. Misalnya ada teman kita yang melakukan kesalahan, kita harus mengingatkan, tapi ada etikanya. Kita ajak dulu teman kita berdua untuk ngobrol sama kita. Ya, ngobrol sama kita, diomongin baik-baik. Kamu tadi begini loh, jangan kayak gitu lagi ya. Bisa kayak gitu, gak bisa kita tiba-tiba teman kita melakukan kesalahan terus kita di depan banyak orang menasihatinya. Itu menasihatinya benar, tapi caranya tidak benar. Seperti itu teman-teman. Nah, dalil pentingnya tabligh itu ada di surah Quran, surah Al-Maidah ayat 67. Ada yang tahu? Oke, dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik
wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Jadi teman-teman, pada ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya, yaitu menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak takut terhadap gangguan-gangguan dari orang kafir Quraisy. Nah, jadi pada zaman Nabi kok teman-teman, banyak sekali orang kafir atau Quraisy yang mengganggu Nabi Muhammad SAW. Tapi di saat itu Nabi Muhammad tidak menyerah. Nabi Muhammad tetap menyampaikan wahyu dari Allah. Nah, jadi tabligh itu wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam. Nah, kita sebagai umat Islam juga dianjurkan untuk meneruskan penyampaiannya itu. Kita harus tetap menyampaikan kebenaran, saling mengingati atau menasihati, ya, melakukan kebaikan, mencegah apa yang dilarang, seperti itu. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang ketentuan dan tata cara tabligh. Yang pertama, syarat mubaligh. Sebelumnya yang pernah dengar apa itu mubaligh? Ya, mubaligh adalah orang yang menyampaikan tabligh, disebut mubaligh. Kalau perempuan, belum tahu? Oke, kalau perempuan disebutnya mubalighah. Apa tadi? Kalau laki-laki disebutnya mubaligh, kalau perempuan disebutnya mubalighah. Oke, syarat mubaligh yang pertama harus Islam, ya. Yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat menjalani ajaran Islam. Yang pertama Islam. Kenapa harus Islam sih? Ya, karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama Islam. Jadi kita selaku umat Islam harus saling menyampaikan kebenaran. Oke. Yang kedua baligh. Yang tahu apa itu baligh? Oke, baligh. Biasanya kalau baligh itu sudah mampu membedakan antara benar dan salah, atau sudah memasuki fase balighnya. Fase balighnya kalau perempuan biasanya sudah haid. Kalau laki-laki biasanya ya sudah mimpi basah. Oke, selanjutnya yang ketiga berakal. Berakal itu wajib ya teman-teman, karena orang yang menyampaikan tabligh itu harus berakal. Masa orang stres nyampein tabligh gitu ya. Yang keempat yaitu menjalani ajaran Islam. Selanjutnya ada etika bertabligh. Yang pertama yaitu bersikap lemah lembut. Yang tadi Ibu bilang, ketika menyampaikan nasihat atau menyampaikan ajaran Islam, itu harus dilakukan dengan cara yang lemah lembut. Biar apa? Supaya mudah diterima, juga tidak menyinggung orang lain. Kalau misalnya kita ngingetinnya marah-marah, diterima enggak? Enggak kan? Malah emosi jadinya. Kok kamu kayak gitu sih ngingetinnya? Jadi harus dilakukan dengan cara yang ya lemah lembut. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Misal kita sedang ada di Indonesia, jamaahnya orang Indonesia, ya kita gunakan bahasa yang mudah dipahami, yaitu bahasa Indonesia. Jangan tiba-tiba kalian menasihatin orang Indonesia tapi pakai bahasa Cina, nggak ngerti. Iya, jadi nggak akan ngerti ya. Oke, selanjutnya senantiasa bermusyawarah untuk memperoleh kesepakatan bersama. Jadi ketika mengingatkan seseorang atau menyampaikan ajaran Islam itu juga harus bermusyawarah. Kita nggak boleh egois. Wah, pendapat saya harus benar ini, pendapat kalian salah. Nggak bisa, kalian harus tetap mendengarkan pendapat orang lain. Nanti kita musyawarah bagaimana solusinya yang baik, kayak gitu. Oke, selanjutnya materi yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Ya, karena ini kan tabligh ya, penyampaian ajaran Islam, jadi harus ada sumbernya. Sumber yang kita pakai biasanya dari mana? Al-Quran dan hadis ya. Jangan tiba-tiba, oh kalau misalnya makan itu harus berdiri, misalnya kita jawab kayak gitu.
Kenapa? Emang ada di Al-Qurannya? Ada nanya. Kita jawabnya, ya kan menurut saya harus begini. Gak bisa. Jadi harus ada sumbernya dari Al-Quran, atau hadis, atau ijma, atau qiyas. Itu boleh. Oke. Selanjutnya, tablik juga harus disampaikan dengan ikhlas dan sabar. Nah, seperti yang kita contohkan dari perjalanan Rasulullah SAW, beliau menyampaikan tablik itu dengan ikhlas dan sabar. Walaupun tetap dimaki-maki, beliau tetap sabar menyampaikan ajaran Islam. Oke, selanjutnya isi tablik tidak boleh menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari kesalahan orang lain. Jelas, tablik ini kan ajaran Islam, jadi penyampaiannya harus yang mengajak kepada kebaikan, terus menjauhi larangan-larangan Allah, atau kita disebutnya amar ma'ruf nahi munkar. Oke. Selanjutnya ada tata cara bertablik. Yang pertama, dapat dilakukan kapan saja. Nah, beda kan sama pembahasan kita sebelumnya. Kalau khutbah itu bisa dilakukan kapan saja enggak. Nah, kalau khutbah itu ada waktu dan tempatnya. Beda sama tablik. Kalau tablik itu bisa dilakukan kapan saja. Oke, selanjutnya tidak ada syarat dan rukunnya. Nah, ini juga beda. Kalau kemarin khutbah ada syarat dan rukunnya. Nah, kalau tablik nggak ada syarat dan rukunnya. Jadi bisa dilakukan kapan saja, juga tidak ada syarat dan rukunnya. Yang ketiga, ada yang menggunakan mimbar khusus dan ada yang tidak, tergantung tempat pelaksananya. Jadi kalau tablik itu teman-teman, kalau misalnya kayak kegiatan Hari Besar Islam, biasanya ada tablik akbar. Itu biasanya menggunakan mimbar. Tapi kalau misalnya tablik atau penyampaian ajaran Islam aja biasanya cukup bisa dilakukan duduk atau bareng-bareng sama jamaahnya kayak gitu, nggak harus pakai mimbar khusus. Jadi kalau tablik itu boleh pakai mimbar, boleh tidak, sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya. Oke, selanjutnya ada yang tidak terbatas dan ada yang dibatasi waktunya apabila pelaksanaannya digabung dengan acara tertentu, yaitu jadi kalau misalnya kayak tadi tuh kayak misalnya ada kegiatan Hari Besar Islam, biasanya waktunya ditentukan ya, kayak cukup 2 jam saja atau 1 jam saja. Tapi kalau misalnya tidak ada penggabungan acara itu biasanya dibahas waktunya. Oke, selanjutnya ada juga bisa dilakukan oleh siapa saja, terutama orang yang memiliki kemampuan orasi dan memiliki pengetahuan agama yang luas. Jadi kalau misalnya tablik itu bisa dilakukan oleh siapa aja, boleh perempuan, boleh laki-laki, terutama yang mempunyai orasi atau kemampuan public speaking yang bagus kayak gitu teman-teman. Selanjutnya, orang yang melaksanakannya disebut mubaligh atau mubalighah. Tadi sudah kita bahas. Kalau mubaligh itu orang yang menyampaikannya laki-laki. Kalau mubalighah itu yang menyampaikannya perempuan. Oke. Selanjutnya, yang terakhir, dapat dilakukan dengan cara yang kreatif dan menggunakan teknologi seperti melalui seminar, karya, sarah-sehat, dan lain sebagainya. Baik teman-teman. Jadi tablik itu bukan cuma yang sekedar tatap muka, enggak. Jadi ada bisa dilakukan dengan teknologi seperti sekarang kayak bisa seminar ataupun lokakarya atau sarah-sehat dan semacamnya. Dan terakhir pembahasan kita yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bertablik. Yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak berhati besar dan tidak merusak. Seperti pembahasan sebelumnya, kalau kita menyampaikan tablik itu harus lemah lembut, juga menerima pendapat orang lain, juga tidak merusak, malah harusnya merangkul sesama umat muslim. Kayak yang kedua, menggunakan bahasa yang dapat mudah dimengerti, sama seperti tadi. Juga materi dakwah yang disampaikan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Tuh nggak bisa sembarangan, menurut saya begini, nggak bisa, harus ada dalilnya. Dari mana sumbernya ini? Apa dari Al-Quran, atau dari hadis, atau dari mana? Oke, selanjutnya menggunakan akal dan selalu dalam keadaan mengingat Allah. Jadi ketika kita menyampaikan tablik itu harus dalam keadaan mengingat Allah, bukan dalam keadaan mabuk atau hilang akal atau pingsan atau semacamnya. Selanjutnya, tidak meminta upah atau pembayaran atas dakwah yang dilakukannya. Ya, pembahasan tadi juga masuk bahwa ketika kita menyampaikan tablik itu harus ikhlas dan sabar. Gak bisa nih kita melakukan tablik biar ada duitnya, biar ada upahnya, itu gak boleh ya, gak baik. Oke, selanjutnya tidak membeda-bedakan ataupun menjelek-jelekan orang lain. Karena tujuan tablik itu kan kita menyampaikan ajaran Islam, mengajak kepada kebaikan dan menjauhi larangannya.
Jadi kita nggak boleh menjelek-jelekan orang lain, apalagi menjudge orang lain. Oh kamu begini, oh, nggak boleh. Kita harus merangkul, mengajak kepada kebaikan. Selanjutnya, menyampaikan yang ikhlas dan sabar kepada orang dan tempat yang tepat. Oke, selanjutnya tidak menghasut untuk bermusuhan, berselisih, merusak dan mencari kesalahan orang-orang lain. Oke, sampai sini paham teman-teman? Paham ya? Oke. Sebelum ibu tutup pembelajaran kali ini, kita ulang. Coba ajar kamu, kagiku. Apa itu tabligh? Ya, kegiatan menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad dengan upaya untuk menyiarkan nilai-nilai Islam. Oke, bagus. Tadi orang yang menyampaikan tabligh itu disebut kalau laki-laki ya mubalik, kalau perempuan mubalighah, pintar. Dalil ya atau pentingnya tabligh ini ada di surat apa? Al-Maidah, pintar, ayat 67. Oke, sepertinya sudah paham semua ya. Jangan lupa sampai rumah dipelajari kembali, diingat-ingat kembali untuk tugas minggu depan. Kalian di situ di LKS bisa kalian kerjakan yang asesmen formatifnya. Ya, kerjakan di rumah. Nanti minggu depan ketika ibu datang, bukunya harus sudah dikumpulkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, ibu tutup pembelajaran kali ini. Mari bersama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.